ini kalau ini di kehidupan nyata Kalinda ini apa yang mau dengan demo masih Fiona, mau naik Regna, mau naik ini apa Teusi Airna ini berdua, ya coba, ini fans karena saya fans ya sih. Kalau Mungkin kalau orang di film ini mungkin dia lebih menerima, kayak pasrah. Tapi kalau misalnya itu terjadi kehidupan saya, pasti yang pelaku sudah. Halo, selamat sore Tribuners, apa kabar Tribuners? Tadi ya kita saksikan cuplikan Woman from Rote Island dan di podcast postupang.com Tribun Network hari ini tanggal 28 Februari 2024. Saya salah sebut lagi, saya mau 2028 padahal 2024. Jadi bersama saya Novemi Leonovel di podcast hari ini. Nah, Tribuner, kami langsung membawa beberapa pemain-pemain keren-keren dari Woman from Rote Island. Lidah saya agak ini ya, soalnya saya sudah level tuh sekitar 800. Kita langsung kenalan ya, siapa saja yang ada di sini. Tribuner pasti Tribuner sudah tahu, tapi lebih baik kita langsung dengar langsung sendiri di sini. Silakan kakak. Oke, halo Tribuner, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Linda Adu. Di film ini saya berperan sebagai Orpa. Oke, halo Tribuner semuanya. Perkenalkan, saya Orpa Kadaliti Bolim. Di sini saya berperan sebagai Oma Ana. Halo Tribuners, di sini nama saya Boy Leonard. Di sini saya berperan sebagai Kubis. Halo Tribuners, nama saya Yorbani. Di film ini saya berperan sebagai Habel. Wah, luar biasa ya. Terima kasih loh sudah datang jauh-jauh ke podcast Postupang ya. Jadi supaya saya juga agak hafal Tribuners, supaya ini kita sebut sapaannya yang nama-nama di peranan, jadi jangan bingung ya. Kita akan seperti ini, Kakak Orpa, Oma Ana, Kakak Kobis, dan Kakak Habel. Oh tunggu, kenapa? Baik, menurut ini tanggal 22 Februari kemarin film ini diputar di seluruh bioskop ya, bukan tidak ini karena ini film ini meraih 3 Piala Citra ya. Coba kasih tahu satu tuh apa ya, karena saya hanya catat 3. Film panjang terbaik, ya, film panjang terbaik, cerita asli terbaik, sinematografi terbaik, dan sutradara terbaik. Ulang satu. Ada cerita asli terbaik. Cerita asli terbaik ya. Film panjang terbaik. Sutradara terbaik. Sinematografi terbaik. Hitungannya juara umum sama itu. Padahal kalau kita mau bilang, kalian kan pemain-pemain baru kan. Anak-anak baru bos. Anak-anak baru. Tapi begitu masuk begini langsung 4. Kamu rasanya bagaimana sih menyisihkan yang lain itu loh? Mungkin dari kalau dari saya pribadi ya Kak, film ini bisa selesai dengan baik aja sudah bersyukur, luar biasa bersyukur. Tapi kalau sampai kita dapat award seperti di Piala Citra kemarin, di luar negeri, terus ada di JAF, di Jakarta Film Week, di Tempo, dan masih banyak lagi, itu saya pribadi merasa itu sebagai bonus dari usaha kerja keras yang sudah kita semua lakukan bersama. Berapa lama kalau persiapannya? Itu kan kayaknya filmnya tahun 2023 kan? 2022. Dari tahun 2022 akhir. Persiapannya? Kalau dari proses penulisan sampai dengan hari ini sekitar 4 tahun. 4 tahun. Tapi kalau untuk penulisan sendiri, Pak Sutradara penulisan sendiri 1 tahun 8 bulan. Terus riset observasi di Rote 6 bulan. Castingnya 3 bulan. Terus kita mulai reading sampai syuting 3 bulan. Tapi kalau syutingnya sendiri 26 hari. 29 hari. Hello Tribuners, syutingnya hanya 29 hari, yakin? Iya. Ada percaya, Karena terbukti. Dengan terbukti. Iya. Ampun, terus ini tidak harus kita nyebutin dulu sutradaranya juga ya. Sutradaranya itu Kakak Jeremias Nyangon. Ngomongnya Nyangon ya, saya ini ada Nyangon. Dan apa
produsernya Kakak Rizka Sashira ya, Rizka Sashira. Luar biasa loh. Terima kasih atas filmnya ini ya. Nah, ngomong-ngomong 26 hari. 29 hari itu langsung main atau ada penjajakan dan sebagainya Kak Opa? Oke, kalau itu kita mulai Oktober ya? Oktober sampai akhirnya Desember itu. Jadi dari Oktober itu kita proses kita reading dulu. Oktober 2022 reading dulu, pendalaman karakter ya. Terus apa ada workshop, blocking ya, observasi masing-masing karakter, punya butuh waktu masing-masing karakter di situ. Iya. Castingnya itu waktu itu di mana? Di sini atau di Kupang dan di Rote? Dan ini ada gosip yang sebenarnya bukan gosip tapi kebenaran ya. Konon kabarnya ya mulai semua pasang penasaran apa nih? Kalian tentang hati tapi kalian semua dari Sabu kan pemainnya kecuali Kakak Opa ada darah. Tidak semua. Ada. Ini kelihatan langsung di sini ya. Kebetulan kita memang dulu lahir besar tinggal di Kupang, cuman baru pindah ke Rote dan kebetulan casting waktu itu sudah di open casting, kebetulan sudah di Rote, jadi kerja di Rote. Tapi teman-teman yang lain memang sukunya ada dari Sabu, ada yang dari Sumba. Yang suka Habel kau tunggu Habel. Saya Dari Sumba. Ya jadi beragam ya. Beda-beda tapi tetap satu ya. Iya. Karena memang dari awal mungkin karena kendalanya kenapa dari semua itu karena memang awalnya syutingnya di Rote. Terus cari pemainnya di Rote. Nah, casingnya berarti terbuka ya. Awalnya di Rote, di Rote terus cari-cari memang sutradara percaya bahwa karakter dalam naskah itu yang akan mencari dia punya pemain. Setelah mencari di Rote akhirnya tidak dapat, bertolaklah ke Kupang. Dia mempercayai bahwa karakter ini yang akan bawa kita ke Kupang untuk cari. Tapi kan artinya tidak peduli ya dari macam mana karakter itu dia bisa menjiwai peran itu, bisa mengakomodir film itu ya sudah. Iya, bisa menghidup, istilahnya bisa menghidup karakter yang ada di dalam naskah dengan tetap menjaga realismenya. Iya, seperti itu. Kendalanya apa Kak Opa, tantangannya kan ini kita punya podcast ini kan judulnya suka memerankan berbagai peran. Dan Tribuners sebelum Kak Opa jawab kalian bisa nanya-nanya kepada Kak Opa, Oma Ana, Kopis maupun Habel mungkin pertanyaannya lebih banyak. Sesuai perannya ya. Silakan dalam 1 jam kalian bisa tulis di kolom komentar di YouTube Pos Kupang atau di Facebook poskupang.com. Nanti kita bacain dan nanti para pemeran akan menjawabnya. Kak Opa, tantangannya. Kalau tantangan, karena kebetulan saya tidak punya pengalaman, ini film pertama, tidak ada basic apapun dalam dunia seperti ini. Kalau mau bilang tantangan, semuanya pasti ada tantangan. Tapi kalau saya pribadi tantangan terbesar adalah saat harus berakting menangis. Menangis memangnya pasti nggak bisa nangis kan? Karena kita bukan hanya sekedar menangis, tetapi menangis dengan rasa. Menangis dengan rasa. Tapi ngomong Kak Opa kan biasanya nangis juga kan? Iya, nangis juga sih. Cuman kan maksudnya kalau saya pribadi kan nangis pasti punya alasan karena sesuatu yang memang terjadi dengan diri saya. Tapi kan ini kan cuma drama, peran yang saya mainkan. Nah, tantangannya itu adalah bagaimana saya bisa memasukkan karakter Orpa itu ke diri saya sehingga di saat ada adegan saya harus menangis, saya bisa melakukan itu dengan benar-benar keluar dari hati sehingga tangisan yang dilihat itu adalah yang benar-benar orang-orang yang menonton bisa merasakan pedih, sakit yang Orpa rasakan. Apa yang dilakukan Kak Orpa untuk bisa menjiwai? Kan ini film kalau kecuali orang bilang diangkat dari kisah nyata, mungkin kan Kak Orpa bisa observasi dengan orangnya tuh ya. Ini kan seperti cerita bukan kisah nyata. Bagaimana kisah nyata tapi itu. Oke, jadi bagaimana untuk saya memasukkan karakter Orpa yang pertama memahami dulu cerita ini sebenarnya seperti apa. Memahami dulu, lalu setelah itu mendoktrin diri sendiri bahwa saat ini lu bukan lagi Linda, tetapi lu Orpa yang punya 2 orang anak yang anaknya diperkosa, anaknya dibunuh dan lain sebagainya. Setiap hari mendoktrin diri seperti itu, terus
Yang paling penting adalah belajar mencintai setiap karakter yang kita mainkan. Lakukan karakter yang kamu mainkan itu dengan jujur, dengan tulus, dan mau menyerahkan diri kita seutuhnya untuk dibentuk oleh acting coach, dibentuk oleh sutradara. Sehingga, dan saya percaya bahwa segala yang kita lakukan itu dengan tulus, dengan ikhlas, jujur, pasti hasil yang dikeluarkan pun akan baik. Karena meskipun kita tahu bahwa oke, ini kan cuma acting, tapi kalau kita bisa melakukan itu dengan jujur, ya, saya percaya bahwa yang akan dikeluarkan itu akan terlihat nyata. Karakternya sama nggak sehari-hari Kak Orpa yang di film itu dengan Kakak Linda di dunia nyata, karakternya, atau malah kayaknya bertolak belakang deh. Saya ini fansnya Kak Orpa loh, ya nah? Ayo, karakternya bagaimana? Orpa di film ini kan dia punya dua orang anak, terus dia ini seorang janda, kehilangan suami. Kebetulan dalam kehidupan saya juga punya dua orang anak, dan saya juga pernah merasakan menjadi seorang single mom. Suami meninggalkan dua anak kecil, jadi saya juga sudah bisa merasakan bagaimana perjuangan seorang perempuan itu di dalam dia menghidupi, membesarkan kedua anaknya dengan status janda. Bagi kita, seorang perempuan janda itu agak bagaimana ya? Dia mau melakukan hal baik pun salah, hal benar pun tetap dinilai seorang janda itu. Jadi kalau mau dibilang karakter Orpa di film ini sedikit relate dengan kehidupannya saya. Tapi agak sedikit menerima ya kalau Orpa di perannya. Iya. Karena kalau Kalinda karakternya gimana? Ngomong-ngomong gimana dengan Bemo Meseveo. Coba. Oh, ini benar. Ini kalau ini di kehidupan nyata Kalinda ini Orpa yang mau dengan Bemo Meseveo, mau naik Regna, mau naik ini apa Desi Arena ini berdua, ya? Coba. Ini fans, karena saya fans ya sih. Kalau mungkin kalau Orpa di film ini mungkin dia lebih menerima, kayak pasrah. Tapi kalau misalnya itu terjadi kehidupan saya, pasti yang pelaku sudah habis lewat, tidak kayak tunggu di kantor polisi. Kita selesaikan secara bagaimana menjiwai peran itu ya, jadi bisa tinggalkan itu karakter yang Linda itu di sini, kemudian mainkan yang betul. Itu sudah nonton kan, ada lihat pertengkaran antara Orpa dan mertua. Di waktu kita syuting, Pak sutradara sempat tegur Orpa, takaran emosinya lu itu terlalu tinggi. Karena ini sudah masuk Linda ya. Saudara coba tinggalkan sedikit itu Lindanya masukkan Orpanya. Karena lu bukan Linda, ini menjadi Orpa. Jadi itu tantangannya pasti. Linda, kau stop dulu di sini Linda, jadi Orpa, gitu ya. Luar biasa. Kita pindah sekarang, kita langsung lari ke Obis. Kau jangan lihat saya. Kau jangan lihat saya. Apa kau jangan? Obis gimana? Kalau tantanganmu gimana? Sama nggak karakternya? Pastinya beda. Pastinya beda. Di sini mungkin ada beberapa yang ini ketrim juga karena akhirnya ini beberapa adegannya. Dimana Kobis ini sebenarnya karakternya tuh karakter ini gembala domba, dan syutingnya itu bukan green screen atau apa, tapi langsung dengan domba. Jadi bagaimana kalau sesaat dengan domba? Iya, bagaimana kegiatan saya sehari-hari itu kan stand up komedian gitu. Terus sekarang di cerita yang serius ini. Gembala. Iya. Nah itu kan bukan kegiatan sehari-hari, itu tantangan. Akhirnya harus workshop. Habis itu diminta untuk kasih turun berat badan karena berat badan berapa? Dulu waktu itu 67 terus kasih turun, paksa kasih turun dalam 1 bulan tuh sampai 58. Akhirnya sakit juga. Sakit juga. Itu yang akhirnya, nah di sini terus tantangannya ketika waktu reading agak sedikit risih ketika lihat orang menangis. Tapi kamu kan biasa sering membuat orang ketawa. Iya, terus banyak hal tragis yang akhirnya coba ini kan dengan diterima dengan cara komedi. Stop, ini bukan omnya. Itu susah. Itu yang akhirnya susah. Jadi waktu reading kalau lihat sudah menangis,
tahu porsi, ya sudah keluar sebentar. Pernah tidak akhirnya putus asa keluar, saya tidak bisa ini terima ini bendera putih ya? Pernah tidak? Tidak mungkin keluar karena memang sudah dari tanda tangan sutradara. kontrak. Bukan tanda tangan kontrak juga, lebih ke butuh uang sih. Iya. Betul. Masih polos. Mau keluar ini uang. Iya. Karena jujur waktu ini sertifikat Anda sudah dibahas. Dan terus lihat dari karya dari cerita memang tidak bisa dihindari bahwa saya harus terlibat di karya yang bagus dengan cerita yang bagus ini. Itu tantangannya ya, dari melucu kemudian harus serius ya. Iya. Terus Berhadapan dengan binatang saya. Iya. Terus mungkin ada secara ini bukan di luar itu semua. Dari dulu memang dari masih SD kelas 5, kelas 6, kelas 4 loh. Saya sering baca berita di Poskupang tentang perdagangan manusia. Iya, serius. Bukan karena ada di sini baru bukan beli waktu itu. Jangan beli. Oh, Saya jadi jangan percaya diri dulu sebenarnya. Bukan beli. Karena bukan jadi bos. Jadi Dulu ada kios titip di situ. Pas orang yang nonton sudah jalan langsung ambil baca. Kalau tidak beli baru kemarin saya tidak keluar kok bagus. Tapi kan itu sebenarnya menambah ini Wawasan, ya. kosakata yang akhirnya berdampak sampai hari ini. Nah, di situ baca tentang perdagangan manusia yang dari waktu itu sampai sekarang pun masih terjadi. Itu yang bikin hati nurani itu pengen terus Tetap ya. untuk bersuara lewat karya Bapak Jeremy. Tapi kalau tadi Kak Opa bilang observasinya kan melalui kejiwaan dan sebagainya ya. Terus kalau Kakak Kubis sampai di mana, apakah kemudian observasinya juga dengan domba-domba sekali? Ada punya pengalaman tidak kayak duduk satu hari atau tidur dengan domba? Iya, setiap hari hampir setiap hari cari gembala-domba yang bisa berkomunikasi dengan baik, terus bisa ajar untuk cara gembala-domba yang baik. Nah, itu yang susah. Akhirnya coba belajar terus sampai akhirnya bisa juga. Domba suka juga sama dia. Iya. Cuma tantangan berikutnya ketika sudah bisa gembala domba, ya harus bilang domba itu salah satu hewan yang agak susah berkomunikasi. Maksudnya agak susah sekali. Iya, Setiap hal-hal baru yang dia lihat itu susah. Jadi kalau ada orang di depan, misalnya kamera di depan, begitu mau lewat susah. Kalau domba tidak bergerak. Dan Lepas apa salah itu gue. Dan apa yang Kak Kubis? Iya, malah dipaksa pulang nih sekarang. Iya. Gitu. Oh, seperti itu ya. Mungkin apa? Ya, kalau Oma sendiri tantangannya apa? Habis belum? Habis sabar. Habis Dulu ya. Iya. Kalau Oma tantangannya justru Oma harus berperan dalam usia yang 65 tahun. Padahal Oma baru 17 ya. Oma Iya. baru 16 mau masuk 17. Iya. Iya. Jadi baru gimana? Baru naik-naik Kok bisa Mbak? Kok bisa Mbak? Kok bisa tersinggung? Jadi itu merupakan tantangan sendiri karena Oma harus betul-betul menjiwai karakter orang tua yang memang marah, tapi harus bijak, harus sabar, tetapi usianya kita lagi semangat gitu. Ciri khas oleh Tete itu kan kayak gitu. Tapi ketika volume naik harus bagaimana untuk kurangi usia, ingat 65 Ingat ya. Oh iya, kasih turun. Dan yang paling berat tantangannya yaitu rambut Oma ini harus dibuat putih seperti yang semua lihat di layar itu. Itu tantangan sendiri. Dan benar-benar dibuat putih itu merupakan perjuangan yang Caranya bagaimana buat putih? Apakah jemur sampai 5 hari 5 malam? Lama itu. tapi dari jadinya Prosesnya lama. Karena memang harus natural kan? Iya. Karena pakai bleaching kan? Iya. Itu 2 hari hanya untuk mau dapat yang terbaik. Untungnya untung saya tidak ada dalam peran, kalau tidak untuk saya tumbuh rambut bagaimana? Sampai yang bagian make up itu bilang, Oma jujur, Oma selama ini mungkin Oma orang paling sabar. Karena sebentar warna ini ketika dibawa ke Bapak Sutradara Tidak. belum. Berarti berapa kali ganti warna saat itu? 2 hari itu hanya untuk total Cari besok warna yang cari cocok. warna yang cocok itu 2 hari. Kemudian ini energi tidak? Tidak, syukurnya tidak. Terus datang lagi warna ini sampai Oma sudah, pokoknya Oma ya pergi lagi. Oh belum, 2 hari Kak, 2 hari sampai Oma ditawar untuk benar-benar dikasih putih. Tapi Oma bilang, oke, habis film ini kan Oma kembali ke 17. 17 iya dong. Proses lagi dia harus hitam tidak.
tetapi perjuangan yang luar biasa dengan kesabaran dan betul-betul membuat Oma ada di usia 65 walaupun harus dalam cerita itu kita saling terus antara mertua sama menantu kayak mau tapi tetap 65. Mungkin susahnya ini, waktu ini apa? Beda jam syuting, maksudnya beda maksudnya lebih awal kalau lebih awal. Kalau yang lain misalnya syuting jam 9, pergi setengah 9 masih masih oke. oke. Kalau harus dari jam 7 sama. Karena harus kasih warna sama Kobi sama karena kami berdua rambutnya harus dikasih warna. Jadi misalnya syuting jam 6 pagi berarti jam 4 setengah 4 kami sudah harus stay di sana. Dan itu yang harus tapi kenapa ini Oma kemudian ini mau casting ini? Taunya dari mana? Kok saya mau casting? Atau hanya coba-coba saja? Kalau casting itu dibuka untuk umum kan? Ya. Jadi tahu, dilihat waktu itu di Dekranasda. Terus pergi. Oma merasa bisa usia 65, kenapa tidak? Dicoba dulu. Oma sehari-hari kegiatannya apa? Oh, kalau saya sehari-hari ibu rumah tangga, banyak anggota DPR yang tidak bisa digantikan lagi. Itu pasti itu harga mati. Tidak ada pergantian. Lalu punya usaha di rumah, ada usaha kecil-kecilan. Tapi merasa terpanggil, tertantang juga. Karena sebelumnya memang pernah ada di film, cuman iya pernah di film yang di Alor. Oh pernah. Ini sudah pemain ini bukan anak bawang. Tapi beda karena waktu itu web series. Ya. Terus ini tertantang dengan layar lebar. Lebih wah kenapa tidak? Gitu. Tapi bukan berarti karena Oma basicnya sudah film, lalu diterima tidak melalui casting juga. Jadi beberapa kali casting dengan karakter yang itu, tapi memang waktu awal casting itu dilihat dari yang harus dihafal ini marah-marah, mana yang benar? Panjang nggak skrip-skripnya? Panjang ya. Tapi tidak apa-apa kalau orang NTT itu dia kasih banyak juga. Iya. Begitu baca ceritanya gini, apalagi karakter Oma agak sedikit marah-marah. Iya. Memang ada menangisnya juga. Skrip waktu casting panjang, tapi kesabarannya pendek. Kamu Nina. Sabar. Memang waktu di lokasi ini paling terbaik, ini terbaik sosok orang tua. Kan memang saya usia paling tua di antara mereka. Jadi kan masih 55 tahun. Iya. 9 tahun. Beda jauh. Beda jauh. Terus sekarang kita kembali ke kakak. Abel dulu. Abel kamu peran antagonis nih di ini film. Atau memang lu gimana? Tantangannya ada atau memang sehari-hari memang lu antagonis Abel? Ini saya mewakili Tribuners yang lain. Ada tantangan tidak? Pertama-tama terima kasih kepada Pak Norman Akiwen semuanya. Acting coachnya Pak Norman. Pak Norman, thank you, respect. Nih, kalau Abel awalnya baca skrip, banyak sama. Terakhir nangis. Laki-laki harus nangis. Itu tekanan mental. Jadi hanya berpura-pura. Itu stigma kan laki-laki nggak boleh nangis. Tapi kan laki-laki harus menangis dengan alasan. Iya. Susahnya. Akhirnya pernah Pak Jerry ancam saya, Bel, hati-hati. Nanti di akhir kamu mewek nih. Susah nih. Cuci baju nih. Coba nangis sendiri, sembunyi. Ini kalau yang disembunyikan. Cuci baju di rusun. Ini yang mau diceritakan di podcast ini. Jadi selama ini ini mau bongkar proses dari Abel. Terus ceritanya. Cuci baju. Ini berarti belum tahu juga semuanya. Karena waktu itu di penginapan ada saksi matanya nanti. Terus Cuci baju. Gak bisa nangis. Mandi. Tidak bisa nangis. Tidak dulu habis kebulus. Dalam kamar coba nonton kesaksian Kristen. Iya. Ini kita buka di sini. Kesaksian Kristen terus belum bisa juga. Nonton khotbah belum bisa nangis. Nangis sampai tobat iya. Iya. Coba observasi terus akhirnya nyerah waktu malam kurang tahu ya nyerah.
putuskan untuk ke istri dalam film Kayani dengan Omana. Marta. Istrinya saya dalam film Iya. ke Mama Omana. Sampai Sampai di atas ini Kayani, tolong bantu. Ini kenapa Bel? Ini tidak bisa nangis nih. Padahal besok mau tag nih. Iya. Masih lama. Cuma bagaimana mau dapat Akhirnya si Oma Ana dengan Kayani bilang coba duduk, cerita masa lalu, coba. Terus saya bilang oke. Kami berdua coba untuk coba saya mulai cerita. Tapi ini saksi nyata Oma Ana nih hanya satu kalimat saya langsung nangis. Saya bukan yang gini. Kalimatnya apa? Kalimatnya gini bilang, Oma Kayani, saya dulu yatim. Ketika bapak saya meninggal, stop, nangis habis di situ. Dia Habis. dia keluar, kasih keluar. Setelah itu baru saya sesembuhkan, belum. Dapat rasa itu kan. Ya. Berarti selama ini lu tahan kan karena bilang laki-laki nggak boleh nangis. Ya bisa jadi. Tantangan kedua muncul nih. Setelah berhasil di kamar, pergumulan lagi. Kok tidak bisa nangis lagi? Coba ingat, bapak meninggal. Coba semuanya nih. Bisa meninggal kalau berdosa. Belum. Coba ini waktu take Habel tuh yang di rumahnya Opa, Pak. Iya. Pertama kan? Iya. Nah itu yang akhirnya secara natural keluar ketika minta mau disusi. Yang mana tuh? Waktu Ada adegan tertentu yang mungkin jangan bisa. Ya. Dengan berikutnya juga akhirnya Langsung waktu ya. ada saksin, saya minta sekitar 17 menit diam sendiri, baru saya kasih tanda ready. Itu waktu Jadi sama-sama. Terus tantangan kedua dari Habel itu mencoba jadi dewasa. Iya. Harus punya istri, harus punya anak. Itu tekanan mental sendiri. Habel. Kami coba menurut dia untuk engkau sekarang punya istri. Ya. Ingat ya, punya istri berarti lebih sopan. Terus Sopan. dalam karakter itu Jangan kan tenaga ya. sampai Itu kami saling membantu untuk membangun. saling support Iya, syukur kita Saling support dan pemain. saling bantu. Ya, dari Habel seperti itu. Jadi tantanganmu nangis. Nangis dengan jadi dewasa. Jadi dewasa. Iya. Tapi kan kalau saya tidak salah Abel ini yang kemudian melecehkan si. Belum. Itu belum. Oh ini belum. Apa nih? Belum. Tantangannya. Belum. Iya. Itu karena disclaimer takutnya ada penonton Tribuners yang belum nonton. Iya. Harus nonton. Harus nonton. Nonton karena ada tantangan yang lebih ngeri. Iya kan? Benar kan? Nah, Saya pernah dimarahin Pak Norman Akyuen. gara-gara Marah gara-gara acting kan kaku sekali kan, takut salah kan saya. Iya. Sama kalau eksekusi itu semuanya pasti, tapi tekanan dari banyak seniman nih, si kameramen, sutradara, pokoknya tim art kan seniman semua, aktor semua kan seniman. Iya. Kami semua ada di satu tempat. Abel sama Yuel toh? Yuel. Nah, Yuel. Sehari-hari lu apa aktivitasnya? Aktivitas kebetulan suka seni, bermain musik, ilustrasi, gambar juga. Akhirnya pas jadi aktor enak aja, ada bisa bentuk rasa itu. Sudah punya istri belum? Belum. Itu Tribuners dengar sudah. Makanya menjilainya juga ada Ya. Tapi panggilnya tantangan ya. Iya. Abel ya itu tantangan tuh. Tekanannya Jadi dalam aktivitas ketika tidur kita harus mengarahkan ingat Iya. kamu punya istri. Jadi bangun chemistry juga dengan istrinya itu seolah-olah istri Tapi mau waktu kemana-mana. waktu Gitu. pas adegan itu gali-gali itu apa itu? Oh iya itu Iya. jangan disebut. Jangan ya, tidak boleh disebut. Kalian harus harus ini sembunyi-sembunyi nih, nggak bisa sembarangan Iya, ini. benar. Harus semua Masa ya. Tribuners asli. Betul. Abel, kemudian kenapa lu pingin ini mainkan peran ini? Artinya ikut casting. Pertama memang suka seni. Saya dari dulu memang bermimpi untuk jadi aktor film. Asik. Saya ini Tribuners percaya atau tidak, saya tulis di kertas aktor film di buku saya. Kapan itu bukunya? Sekitar mungkin dari 2017 saya tulis itu. Kenapa? Apa yang motivasimu tulis aktor film? Saya kan suka film. Saya sangat suka film. Saya sering behind the scene film, saya sering nonton. Jadi kayaknya coba deh doa nih. Kan Tuhan bilang minta diberikan toh. Iya. Aktor film jadi. Dapat tuh. Dan targetmu apa? Ya. Targetmu apa? Ya jalan itu. Jalan saja ya. Terus aktor yang kamu senangin siapa? Denzel Washington.
Denzel Washington aktor Iya. Hollywood. Aktor Hollywood. Iya. Apa yang kamu senang dari dia? Natural, actingnya Natural. natural, karakternya kuat Denzel Washington. Kembali ke Kobis. Kobis ya. Kembali ke Kobis ya. Kobis ini kan saya juga harus tanya hati-hati nih karena nggak boleh spill banyak kan, ini bahaya, ini saya harus putar otak nih. Aman. Kobis. Saya paling suka kau punya adegan itu waktu yang kau pernah kan juga dicecet itu Iya. kan, iya kan? Kamu sebenarnya di adegan itu sudah punya istri atau belum? Belum. Oh, saya kira kau kayak duda gitu. Adegannya memang dicari karakter Kobis itu memang di situ dia belum menikah, umurnya 40-an tahun. 40-an tahun. Oh, jomblo dong 40-an tahunnya. Iya, itu sudah lumayan lama. Memang sibuk urus binatang, kita sibuk urus bodoh. Urus mendapat hati binatang, tapi itu Manusia Iya. Tuhan pasti pakai kau nanti kau dapat yang baik. Amin. Ya pastilah kalau memang Tuhan kasih makan. Masa saya diperhatikan kasih terus bicara. Ini mungkin ini ada ini ya teman-teman yang ada yang pertanyaan silakan yang mungkin bisa ditaruh nanti kita akan ini. Ini Opa, Iya. Kak Opa, pengalaman Kak Opa sampai ke ini gimana sih? Sampai casting pengalaman. Kalau dari kita pribadi pengalaman, emang waktu itu tahu kalau di Rote itu ada open casting, Iya. tapi itu sangat tertarik sih, sangat tertarik karena kita berpikir Rote pulau kecil, siapa sih kenal yang mau datang untuk buat film di Rote, apalagi Kayak pesimis ya. iya, waktu itu ya. apalagi pakai orang-orang lokal. Kalaupun iya film pasti juga film yang ya begitulah. Terus setelah itu kita juga berpikir kita juga sudah punya bakat, dan sudah tertarik untuk itu kita seperti ini. Terus akhirnya pada suatu ketika di BAA ada kegiatan kita ikut, waktu itu ada Zumba Party. Nah kebetulan kita suka olahraga. Waktu kita ke sana ternyata di acara itu ada Telco, talent koordinator dari ini film. Casting director. Casting director. Terus ada di situ ternyata, dan ternyata waktu itu memang ada cari yang karakter Orpa ini. Entahlah dong lihat beta apa yang lebih kayak gitu, mungkin pokoknya dong bilang atau mau dia. Terus akhirnya ada berapa ini? berapa yang ikut Zumba? Tidak, Yang mau masuk di karakter Orpa, banyak. belum tahu ya berapa banyak. Emang pokoknya kalian ketemu tidak misalnya karakter Habil berapa orang, Kobis berapa Ketemu. orang, ketemu berapa banyak? Nah kebetulan waktu itu saya juga ada di posisi casting director. Casting director. Awalnya. Jadi tahu banyak lah, sekitaran 20-an sampai 30-an. Masing-masing Ada karakter banyak besar yang juga di antri. dalam yang memang jadi opsinya. Tapi saya lihat juga kulit loh, kemarin kalian itu kulitnya itu kan betul-betul seperti eksotik kan, ya orang bilang hitam-hitam eksotik kan, kayak saya gini kan putih-putih Cina gitu. Terserah Kobis, terserah saya. Paksa terima. Hitam-hitam eksotik. Kalau kulit apa memang di make upnya itu sama make up Ini. atau kamu Ini. dijemur? Dijemur, betul. Dijemur. Dijemur berapa lama? setiap pagi ya. Setiap pagi. Saya kira hanya baju aja yang dijemur, ternyata Bukan. kalian juga saya. Gini, ini diluruskan sedikit bahwa itu bukan dijemur, itu lebih ke training itu Training. di mana Training. setiap aktor harus Iya, setiap aktor yang mana harus Iya. melakukan itu di mana olahraga, Mendapatkan, olahraga latihan pernapasan, Betul. latihan stamina. Karena pasti ketika syuting itu Iya. menguras stamina, Betul. jadi jaga pemikiran supaya tetap baik dan seksi. Nah, dan kemudian juga plusnya mendapatkan kulit yang Iya. eksotik gitu ya, seperti saya juga di dalam tuh supaya putih-putih Cina. Kalau ada karakter berikut yang putih-putih Iya. Harus putih Cina gitu ya. Bapak, tapi kan kita lihat film ini begitu luar biasa ya, karena ada Iya. banyak isu ya. Iya. Kita lihat situ berarti isu TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Iya. Ada juga isu-isu pelecehan, kekerasan seksual, ya KS, kita bisa bilang ya, KS, diskriminasi, kemudian ada budaya adat yang begitu Iya. ketat ya seperti itu. Kau menangkap apa dari ini, pengalamannya apa? Ada hal
terlalu apa dalam hidup ini. Kayak tadi kan hampir kan dari nangis, nggak bisa nangis, mematahkan stigma bahwa laki-laki nggak boleh nangis itu sangat luar biasa ya. Nggak apa begitu. Kalau Beta pribadi sih lebih kayak apa, setelah terlibat dari film dan tahu ceritanya ini film kayak lebih peka saja, lebih peka, terus lebih kayak berhati-hati karena kan ini film tentang pelecehan seksual ya. Akhirnya tahu bahwa oh ternyata pelecehan seksual ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Korbannya itu siapa saja, soalnya perempuan tapi laki-laki pun iya. Dan terkadang yang menjadi pelakunya itu adalah orang-orang terdekat. Itu jadi dari sini lebih peka, lebih hati-hati dan lebih cerewet untuk kasih ingat-ingat keponakan atau anak atau siapapun yang kayak lu hati-hati ya, lu berkorban mana lu harus hati-hati. Maksudnya berpakaian juga harus hati-hati, apalagi ketemu sebagai perempuan. Sebagai perempuan kan yang apa ya, misalnya ada nih yang jadi korban, biasanya kan misalnya kalau cerita nanti ada orang bilangnya ya tadi semua yang terlalu begini. Padahal itu juga sebenarnya stigma ya. Iya, sebenarnya orang mau pakai baik pakaian apa ya. Tapi kan lebih baik kita mencegah lebih baik. Ya, dan sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Kalau memang kau tuh mau pakai pakaian tertutup sekalipun, kalau yang lihat dengan pikiran jelek ya pasti dia akan lakukan itu. Tetapi kembali lagi sebagai ketemu perempuan, sebagai perempuan yang harus bagaimana ketemu menghargai ketemu punya diri, baru orang bisa menghargai ketemu. Dan sebagai perempuan pun ketemu harus bisa menempatkan lu lagi di mana, lu berpakaian apa. Jangan ketong sampai bisa menempatkan diri, akhirnya ketong ini bukan menjadi korban pelecehan, tapi ketong juga menjadi penyebab orang melecehkan. Itu kalau jadi mungkin lewat film yang lebih berhati-hati, lebih mawas diri, lebih tahu menghargai diri, menempatkan diri. Kalau Oma Ana, apa yang didapat hal positif dari film ini? Iya, kalau Oma Ana mungkin sebagai lebih pada orang tua ya, harus lebih peka dengan anak-anak, dengan pergaulan sekarang gitu. Kadang-kadang kita mengatakan mama ini ketemu zaman gini benar, tetapi pengawasan tetap. Mau kemana, dengan siapa, mungkin membatasi jam berapa, terus kegiatannya mau kemana, betul tidak. Terkadang mereka los, terus mereka baik nih di rumah, tetapi mungkin dengan teman-teman, dengan pergaulan yang kita tidak bisa melihat. Dan kalau orang tua juga acuh tak ya mereka bilang kok kita sudah pulang tuh mama sampai cari. Akhirnya membuka peluang untuk mereka membuat hal-hal yang tidak kita harapkan. Jadi mungkin cerewetnya kita orang tua tetap cerewet untuk yang baik, untuk baik. Jadi dan juga minta untuk mereka apapun yang mereka mau lakukan tetap mengandalkan Tuhan. Jadi ketika mau di mana, kejahatan ini ada di mana-mana. Tetapi kalau kita jalan bersama Tuhan, pasti Tuhan sertai. Begitu menjadi satu kekuatan, menjadi suara orang tua yang mau orang. Apalagi dalam cerita ini, Oma ini kan pasti apapun untuk cucu, bersama. Mungkin jadi lebih bersuara kepada kami orang tua, Oma atau Opa pun. Kejahatan itu bukan untuk anak perempuan saja, anak laki-laki. Jadi mungkin lebih waspada, dan lebih banyak untuk bangun komunikasi dengan mereka. Jadi pesannya banyak sekali di film ini. Dari cerita ini terus dilihat, ini real kenyataan yang terjadi dengan kehidupan yang semakin canggih, tetapi kadang-kadang membuat anak-anak lebih nyaman di kecanggihan, tetapi ada hal-hal yang dia lupa terhadap etika, disiplinnya. Jadi itu mungkin suara-suara kita orang tua tetap bodoh amat mau bilang cerewet tidak, tetap cerewet untuk baik. Gitu. Kobis, bagaimana Kobis? Ada nggak hal yang baru yang kamu dapat dari sebelumnya kamu kehidupan yang sebenarnya sama ketika ini? Ada hal baru apa? Banyak hal baru yang mulai akhirnya belajar bahwa ini sebelum lanjut ini sedikit kasih tahu buat teman-teman yang belum nonton. Kalau semua karakter yang ada di film ini itu meninggalkan pesan masing-masing dengan pesan yang baik. Terus kenapa saya rasa ada hal yang baru? Mungkin karena saya akhirnya rasa bahwa percaya atau tidak ya, karya terbaik itu datang dari permasalahan yang besar, sangatlah besar, tapi sedikit dilihat. Tidak menjadi perhatian. Ini entah masih atau sampai ini stereotip yang ada bahwa NTT itu menyakiti mati karena datang dari orang-orang yang TKW. Sekarang sudah 140-an. Bahkan sampai kemarin beberapa hari lalu itu masih ada. Ini yang akhirnya hal baru yang
buat beta terus pengen untuk terus bersuara bagaimana untuk orang-orang yang maksudnya punya kapabilitas untuk bisa menyelesaikan masalah ini bisa. Terus mau sampai kapan? Kita harus percaya bahwa aku bilang SDM kita lemah. Terus dengan cara apa kita bisa jadikan itu? Itu yang harus dipikirkan oleh orang-orang yang punya kapabilitas di situ. Dan saya sebagai pekerja seni di luar ini main film juga memang keseharian ini stand up comedian, itu yang saya mau menyuarakan terus. Karena itu tuh, kalau sebagai saya laki-laki terus lihat saudara perempuan yang seperti itu kayaknya tidak bisa. Mungkin hal yang paling dekat itu adalah ini, pernah lihat orang gila. Iya. Itu orang gila. Dia punya anak 2. Oh. Anak 2 dan tidak tahu sampai ini. Bayangkan. Itu Dan tidak kemudian yang diberi kewenangan untuk menanganinya. Iya. Iya. Itu orang gila. Ada orang waras yang dengan sadar mengambil dan melakukan kekerasan seksual. Itu yang saya Sama seperti tadi Kak Opa bilangnya, kejahatan itu Iya. Gimana? KS itu juga Iya. oleh siapa saja, dilakukan oleh siapa Wah. saja juga. pesan yang pengen saya buat dan mau ajak orang-orang, stoplah kita lakukan dengan ini apa menyebarkan hal-hal aib orang yang akhirnya menjadi viral di mana-mana. Iya. Stoplah lakukan itu, lihatlah masalah-masalah sosial yang Iya, bisa iya. kita Kemudian berperan ya, Iya. berperan jangan hanya cuma lihat, kamu Iya. lihat. Iya, Tidak kalau berperan, kita iya. bilang kasihan, sekedar kasihan, terus apa yang kita Iya. harus lakukan tindakan? Iya. Entah itu dia repost di IG story-nya Iya. dia ataupun apa dia pasang itu sudah membantu. Itu sih. Luar biasa. Luar biasa. Ada? Ya, kalau dari saya, sekali dari film ini ya, sebenarnya sama seperti Kubis juga sebenarnya. Pihak berwenang itu atau badan yang bertanggung jawab untuk semua ini, mana cakarnya, taringnya mana? Satu. Terus hal yang paling dekat, sebenarnya semua orang itu pada dasarnya sakit jiwa. Ya. Tanda kutip, ya? Iya. Psikolog dan psikiater ada bilang kita semua berpotensi. Ya. Nah, hal yang paling dekat di pergaulan saja, kayak pelecehan verbal, Iya, Ya, betul. di kantor, bully, ya. bully, ya. Iya. Anggap itu lucu. Lucunya di mana? Woi, Itu bahaya itu. Padahal dia saling hargai, yang Ya. penting itu saling hargai. Hargai saja, saling laki-laki dan perempuan saling hargai. Itu pesan penting di film ini. Karena orang tersinggung kita tidak pernah tahu. Ya. Dan orang tidak pernah ini karena Iya. hatinya di dalam bos, tapi Iya. bukan di luar. Bisa bawa sampai tua, depresi akibatnya. Tolong, Itu. tolong. Kita harus saling hargai. Itu ya pesannya ya, Iya. tidak boleh. Dan bahkan saya lihat mirisnya yang dalam film ini ya, kan saya nonton beberapa tadi malam ya. Iya. Bahkan ketika ada adegan-adegan yang tertentu di situ, malah ada banyak ketawaan, malah itu bully. Itu kan jatuhnya bully. Jadi lelucon. Itu kayaknya jadi lelucon ya, Iya. padahal itu adegan yang KS atau adegan yang kayak ya kan terjadi Iya. pelecehan, malah Iya. semuanya tertawa. Iya. Tapi semoga ya itu kan sebenarnya mereka nggak sadar ya. Iya. Mereka belum sadar bahwa ini sebenarnya proses-proses pembulian yang kalian Iya. berpekat terhadap hal-hal. Iya. Mungkin cara menikmati film orang yang nonton itu berbeda-beda. Ya. Ini kita sepakat soal ini dulu supaya Iya. dapat jalan terang. Iya. Cara orang menikmati itu beda-beda. Dia mau menyuarakan ini kekerasan tentang ini, Iya. tentang ini. Tapi ketika dia menonton film ini, dia menilai karakter di dalam itu begini, Iya. dan jadi bahan olokan. Iya. Percayalah itu adalah hal yang salah, melakukan Iya. mau membenarkan sesuatu Iya. yang salah dengan Yang salah. hal Yang kelakuan yang benar. salah Iya, juga. salah. Jadi sebaiknya lebih coba dipikir-pikir lagi Iya, baru baik, sisi untuk baiknya dan mencap seseorang. Tapi kembali ke Abel yang tadi karakter antagonisnya kan, kamu dapat nggak dampaknya ketika kamu kan berarti berhasil sebenarnya memerankan karakter antagonis itu. Kemudian di dunia nyata pernah tidak ibu-ibu kemudian apa gitu kata-katain kamu dan apa ya? Sakit nih, Pak. Iya. masih cewek kan jambak. Iya. Kemarin setelah nonton film, ada satu nona kayaknya kuliah umuran sekitar 20. Iya. Sedih, lihat saya benci sekali. Saya tidak Kakak pernah. minta maaf kakak. Di mana ini TKP-nya? Di Transmart. seksual. Oh iya. Tersinggung. Tapi Iya. kan itu yang terjadi kalau
kita pernah aturan gitu ya. Ya mungkin. Dan kamu berhasil membaca Ya, yang mungkin itu betul saya tahu sebenarnya. saat dia tersinggung itu betul saya tahu apakah dia terbawa dalam hari ini Atau mungkin dia trauma. Bisa jadi trauma, bisa jadi trauma. Kamu betul tidak saya tahu. tahu Atau keluarga atau teman. betul saya tahu. Dan percaya kan bahwa setiap kita memerankan di sini dengan baik itu tuh membantu menyuarakan, bukan kita betul-betul melakukan. Iya, berarti kan jatuhnya kamu berhasil Berhasil. Karena mereka punya cara mengekspresikan itu tuh yang tapi kamu rasanya bagaimana akhirnya di menanggapi itu kamu bagaimana? Menjelaskan kepada mereka, membiarkan telingamu dijewer. Kalau senang mungkin 90% senang sih, tapi Iya. 10% kayak diteror gitu kayak. Iya. Kok jadi gini amat jadi. Jadi mungkin bisa klarifikasi di sini ya, Abel ya, bahwa apa yang kamu memerankan itu berbeda. Bisa ya, sehingga Ibu-ibu, kakak-kakak di luar sana tolong. Jangan terlalu Fix. untuk buat yang senonton Yang Nonton senonton tolong. itu hanya adegan. Iya, Buat yang belum nonton nonton. silakan coba Abel ngomong sendiri Abel. Yang sudah nonton, Habel ya seperti itu di film. Saya di luar tuh main musik, gambar biasa ini. Tolong. Romantis. Terima kasih gitu banyak. ya. Tapi banyak yang tahu nih, Untuk banyak yang yang belum nonton, ayo nonton. Ayo nonton supaya tahu bagaimana sih Habel Habel membedakan itu sehingga dalam jadi film. benci. Iya. Nah itu harus nonton, ya kan? Supaya bisa rasa. Nah ini ada pertanyaan dari kakak Adi Manafe. Selamat sore kak, mau bertanya ini pasti ya. Mau bertanya dalam film ini ada scan Habel menggali makam ibunya. Apakah itu asli kak? Kalau itu asli seberapa rumit scan itu kak menggali makam asli? Jadi Ini kayaknya bagaimana? kayaknya supaya tidak terlalu ini? diskriminasi. Ya. Itu ini apa sih? Mungkin harus apa yang jawab? Terus akan kita tidak diskriminasi. Soalnya di TKP kan Oma tidak seperti waktu itu. Iya. Waktu itu Sama sama-sama. tidak. Oh, iya, komisi yang sama-sama. Yang dua aja yang jawab. Itu cuma properti ya. Iya itu Prostetik. itu galinya betulan, tapi itu yang di dalam tenggorok itu properti dan itu bukan ibunya dia juga walaupun kita tahu dia dia jatuhnya durhaka dong. Aku jadi bisa jelaskan itu. Dan di situ kenapa sampai Sulit, bisa dituduh itu asli atau bukan? Karena dia mainnya bagus. Jadi di film ada namanya tim art. Jago. Keren ya, mereka yang menyediakan properti keren ya. Saya tertipu waktu itu. Ini tengkorak asli. Terus Waktu kamu pertama juga pasti. waktu propertinya masih di rusun. Iya. Rumah susun rote. Ini kok asli? Kenapa ternyata kayak dari material semen gitu ya. Kita ambil. Awalnya dia curiga. Curiga, kok ini tengkorak asli? ibu betulan. Pas angkat berat. Ternyata pas dia bukan ibu saya. Memang tim art jago. Itu hanya bagian dari properti, prostetik namanya. Iya. Dan tidak banyak yang bisa membedakan. Jadi kalau kalian penasaran nonton, supaya kalian tahu, aduh ini kok sama seperti aslinya ya kayak bagaimana. Ya, ini sudah nonton ini. Makanya mau tahu. Buat Kak Ari mana Ari maaf ya. Jangan tanya saja, coba ajak yang lain-lain. Iya, yang lain-lain. Bila perlu nonton ulang. Banyak yang nonton ulang. Kalau dari Rote ini Adi Manafe, masa anak Rote, orang Rote sambil Ruki dong. Wah. Tapi kan ya gini kan di sini juga ada budaya-budaya ya. Iya. Campur Iya. ya budaya bukan campur aduk, maksudnya dimasukkan dalam Iya. film itu ya. Iya. Bagaimana Kak menilainya itu? Bagus, itu sangat kalau menurut saya pribadi itu sangat bagus karena itu secara tidak langsung mau mempromosikan budaya yang ada di Rote. Jadi sebenarnya kalau ini harusnya Rote bangga dong karena secara tidak langsung Rote dipromosikan lewat film ini secara cuma-cuma, bukan cuma di Indonesia tetapi sampai di Dan kalian harus nonton kenapa? Karena pemandangannya luar biasa. Apalagi rumah yang ada di bawah batu. Iya. Ngomong-ngomong itu rumah juga properti nggak? Yes. Itu rumah ya. Dibangun dari nol. Tapi kelihatan memang asli loh. Iya. Asli kamu coba. Dan sampai sekarang itu rumah masih ada. Jadi kalau ada teman-teman yang Oh jadi mau bisa nonton, Rote nonton, aslinya foto-foto. pengen gitu lihat ya. Silakan mampir di Batu Termanu itu. Itu masih ada. Rumahnya Di masih mana itu syutingnya? Semuanya di Batu Ada Termanu. banyak lokasi. Tapi dominannya di Batu Termanu. Tolong dipegang punya Di dominannya tuh di ini banyak tempat, tapi dominannya di Batu Termanu. Tapi ada kesempatan
kesempatan jalan-jalan nggak kalian anak-anak Kupang ini ketika di sana? Karena Kalau kita semua ya, iya. kalau biasanya off jalan-jalan ke tempat. Tempat, iya. Oh, Ada iya. yang merawat, ada Orang yang mau Oh, mau itu tempat lain. Iya, mau. Iya. Jangan ribut, jangan ribut. Oh, mau itu tempat paling bersejarah untuk Oma karena yang kisah sedih tadi Oma lupa. Oh, Pulang lokasi syuting, dari syuting. air di rusun tidak mengalir. Mati Penginapan. penginapan tidak mengalir. Ya. Malam. Ya. Dengan harapan cepat pulang, mau jam berapapun pulang pasti Oma cuci rambut, Cuci rambut, baru ya. tidur. Pulang malam yang di teman-teman yang ada di rumah, air tidak mengalir Oma. Lalu Oma terpaksa tidur, tapi Oma tidur kepalanya begini. Gantung. Tapi buat nyaman karena mengantuk. Hanya dalam benak itu cepat besok. Karena Mau kan mau lagi. kolamnya, Luar biasa. luar biasa. Begitu sampai semua geser, Oma cebur duluan. Pokoknya kalian antri ya, kalian antri ya. itu ikan yang di dalam dilompat keluar. Dari sini Ini karena beli. Ini memang dari dulu ini Sudah dibully. ini sosok orang tua di mana ini. Iya. Karena memang waktu syuting tuh terima kasih banyak buat sutradara Bapak Jeremias Jangon dan Bapak Norman, semua kru itu membangun bukan karena pekerjaan tapi membangun rasa Kekeluargaan. Iya. itu yang bikin kuat. Iya. Apalagi biasa kalau kita orang NTT khususnya kalau yang namanya saudara itu kayak bukan harus saudara dari satu rahim kan. Ya, benar. Jadi ketika 3 bulan kami hidup sama-sama, Sama-sama, saudara. terbawa Iya, sampai hari ini. sampai sekarang. Sampai hari ini. Atau jangan sampai besok mau ke duduk capil untuk sampai panjang nih woman from dengan kakak. Kalau bisa ya. Tapi kayaknya menarik ya, tapi kayaknya filmnya itu gantung ya kalau menurut saya ya. Iya. Nonton aja Bukan gantung. Bukan gantung ya, Sesuatu yang menarik. ada sesuatu yang menarik. Gantungnya tuh karena si Habib tergantung. Kacau. Dan juga kita mengajak untuk semua bahwa ketika ada ya mungkin memang ada lucunya, Ya. ada marahnya, ada geramnya, tetapi itu bukan kita bawa di keseharian untuk Ya. menjadi candaan yang Ya. membuat orang lain merasa Sakit hati. tersakiti. Ya. Gitu. Karena memang film ini menarik Tribuners karena tidak hanya penderitaan ya. Kita lihat ada beberapa adegan itu scannya yang ada lucu ya, Iya, kayak gitu ya. lucu. Sudah ada kita kesal, emosi Iya. ya, Merasa, kemudian menangis, marah itu luar biasa loh. Dan kalian memang luar biasa. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Terus waktu syuting orang-orang banyak yang nonton nggak? Itu bagaimana? Itu ada tantangan sendiri tidak? Ketika di tempat-tempat tertentu yang banyak. Di pasar. Iya, yang di Kita pasar itu yang kan di pasar. bagaimana caranya untuk menghalau mereka itu? Memang ada ini sih, memang tadi sudah diatur bahwa oke ini dari syuting jadi memang libatkan Ada masyarakat juga. Cuma kalau kita pribadi saat banyak orang justru malah buat kita lebih semangat gitu. Oke, let's do it. Kayak buat yang terbaik. Ya. Kalau kita sih gitu, semakin banyak orang yang gini ya, akan semakin Baik, bos. Dan waktu yang demo itu kan, yang si demo itu kan memang harus Iya. kumpul mama-mama Iya. dengan daster. Iya. Tapi antusias masyarakat Iya. hotel luar biasa. Iya, banget. Sekarang setelah film ini sukses kan kalian seperti terkenal gitu kayak artis, bukan kayak artis sudah jadi artis nih. Ada beda perlakuan tidak terhadap dengan masyarakat? Biasa. Sebenarnya Atau B aja atau sebenarnya kalau dari kita pribadi ya mungkin oke karena mungkin sekarang dibilang pekerjaan ya terus karena film sudah ini jadi orang yang terkenal akhirnya mau tidak mau disebut kita artis. Tapi kalau beta yakin bahwa ketemu semua ini menganggap bahwa kita masih tetap sama. Cuman karena kebetulan terlibat dalam ini film mungkin kita lebih senang disebut ketong ini adalah pekerja seni. Itu aja sih. Luar biasa pekerja seni. Jadi kadang Sepakat. caranya dia sepakat. Sepakat. Kadang Dan Oma ini juga- lewat mereka bilang artis, bilang bukan. Oma masih seperti apa? Iya. Aku masih seperti itu. Maksudnya dengan ini kita bersyukur bahwa Iya. Tuhan kasih talenta. Iya. Dan ini juga membuktikan sebenarnya bahwa orang NTT bisa. Iya, Ya, betul. Jadi ada Iya. yang orang mencari orang yang rambutnya lurus. Iya, Kita mau, benar. nah, ini betul Benar, harus rambutnya benar. lurus atau tidak ada rambut seperti saya. Ya, atau mungkin ada yang seperti Habel. Iya. Ada bocah yang saya gitu.
tidak harus putih, ya kan? Tidak harus putih, tidak apa. Artis itu bisa siapa saja, bisa dari mana saja, bisa umurnya berapa aja. Ya, karakternya. Ini menyambung kakak bilang, Iya. saya mungkin kita atau Ya. saya pernah bermimpi ini kapan NTT bisa dilihat? Ya. Karena saya lihat dari segi musisi banyak nih, Banyak. Ya. penulis apalagi, Ya. pelukis apalagi. Nah film nih. Film ya. Terima kasih Pak Jerry, Bu Rizka, terima kasih. Betul. Bintang saya ini thank you. Dan kayaknya kita tunggu nih ya, film berikutnya dari daerah-daerah lain. Iya, Kan? betul. Dari daerah-daerah lain harus ada, jangan hanya Merauke dong. Iya. Ini apa Provinsi Nusa Tenggara Timur kan ada 22 Banyak. kabupaten Iya. kota kan. Tergantung ini juga, tergantung dari ini, Pemerintah. dari support juga. Iya. Bagaimana menerima ini, Ya. bagaimana mendukung. Itu perlu juga karena akhirnya segala macam bentuk dukungan itu perlu. Perlu ya, Iya. nah, bukan hanya dari pihak swasta produser ini, Iya. pemerintah kita dan pihak-pihak Ini yang lain. contohnya kemarin, ini sedikit buat teman-teman yang sudah nonton. Janganlah merekam terus upload Iya, di TikTok iya. hanya untuk mengejar FYP. Iya. Mungkin dari tadi kita saya. sudah cerita bahwa Iya. sulitnya menurunkan berat badan untuk Iya. dapat itu. Kemudian mereka Dengan harus karya mengambil yang ini, keuangan. finansial Iya. yang begitu besar. Terus teman-teman yang masuk ke dalam Seenaknya. bos membayar Iya. cuma Sekian. sekian, harus merekam dan mengejar FYP yang itu. Baru Itu akan menakutkan orang produksi lain untuk terlibat di sini. Iya. benar. Jadi Artinya masa kita kemudian padahal itu bisa dipidana kan sebenarnya. Iya, sebenarnya bisa Masa sih dipidana. kita harus sampai kayak begitu. Iya. Ya. Atau masa sih kita harus Pengertian. sita dulu HP kalian sebelum masuk Iya. ya kan tidak elok juga kan. Ya. tergantung kedewasaan dan ini, makanya mohon untuk jangan kayak yang sudah merekam jangan menyebarkan itu Iya. hanya untuk mengejar FYP. Hmm. Ada adegan-adegan yang ada yang merekam sampai 3 menit. Kasihan. Itu sangat menakuti rumah-rumah produksi untuk mau memproduksikan semua. Akhirnya ini orang bilang sekali dan terakhir jangan Iya. kayak Iya. gitu. Orang jadi takut. Iya. Jadi maksudnya marilah potong saling menghargai karena untuk menciptakan suatu karya itu tidak mudah. Ada banyak hal yang dikorbankan, ada biaya yang banyak, ada air mata, ada waktu, tenaga, semuanya dikorbankan. Jadi maksudnya mari saling menghargai karya seseorang dan jadilah penonton yang smart seperti itu. Apapun itu, bukan cuma film Women from Bote Island ya. Ya, Nonton semua. film apapun, tolong jangan merekam karena untuk menghasilkan satu karya itu butuh perjalanan yang luar biasa. Dan tidak main-main. Iya, Iya. betul. Tapi- Mungkin ini niatnya mau promo. Ya, tetapi Tapi ada cara lain, ada kita hargai itu, maksudnya spill sangat atau hargai itu. segala macam. Cuma ya. kan ada jangan sampai spill yang lama juga. Iya. Jatuhnya pembajakan itu kalau Dan, ada. Iya. dan kalau misalnya teman-teman bilang, oh ya kan ketemu mau promo. Nah, kalau kawan-kawan mau promo, mau lihat ada potongan-potongan itu kan, bisa tuh langsung ke punya IG kan? Iya. Ada yang bisa ambil dari situ. Ada di bintang saya sini. Oke, Sinema, supaya teman-teman film bisa Bote Island. melakukan hal itu ikut mempromosikan film ini. Kak Orpa IG-nya apa? Nyebut Oke, dong. kalau mau Pelan-pelan. bantu Ya. promosikan IG-nya Beta Linda Adi. Linda Adu ya, Facebooknya Linda sama Adi. ya. Facebooknya sama. Oke, Oma. Oma IG-nya Orpa Boli. Sama ya. Itu supaya Oke. bisa ambil yang mana Ambil yang juga. perlu. Nanti katanya silakan. Iya. Supaya ambilnya di tempat yang memang ini Yang sudah benar, diizin, ya. ya, Benar. sudah diizin, Yang memang ya. diharuskan. Diharuskan, ya. Oke. Oke, Kak Kubis. Kalau nama Instagram ini Boy Donat _L2 itu teman-teman bisa ambil di situ juga, atau di Bintang Cahaya Sinema, di Tanah Sinema itu rumah produksi kita yang sudah mengeluarkan konten-konten yang bisa dipromo, itu bisa diambil dari situ, teman-teman langsung follow supaya bisa untuk pakai, mungkin teman-teman mau promo supaya bisa membantu ketemu juga. Terima kasih banyak, ambil di situ. Kak Abel, ambilnya di mana? Kak Kalau Abel? saya di UL Bani JCA. Jual Bani. UL Bani JCA. Oke, teman-teman Tribuners sudah ya, tahu ya. Jadi kalau mau ambil adegan-adegan yang ingin mempromosikan film ini, ambillah di sini ya. Iya. Oke, yang sudah disebutkan. Nah, sekarang kita pesan-pesannya nih Kak untuk Tribuners ya, dengan versi masing-masing. Mulai dari Kak Abel deh. Pesannya apa Kak? Kalau pesan saya berani bermimpi dan saling menghargai. Terima kasih. Oke, Kak Kubis, pesannya apa buat Tribuners? Silakan lihat ke Jauh dari keseharian saya yang bijak.
Ya mungkin dari saya teruslah melakukan hal-hal dengan hal-hal baik dengan ikhlas, karena keikhlasan akan membawa kita ke hal yang baik juga. Ikhlas ya. Iya, kalau dari Oma, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Kita anak NTT bisa, kita berani, kita punya kemauan, pasti ada jalan. Oke, Kalau Pak kalau silakan dari Pak. Weta, setelah nonton film ini, untuk supaya kalian semua di luar sana lebih berhati-hati, lebih waspada, karena seperti yang di film-film bilang, setiap hari orang baik, orang jahat sama-sama bahaya. Seperti itu ya, luar biasa. Baik ya, begitu ya Tribuners ya. Terima kasih nih kakak-kakak mereka semua. Terima kasih banyak Sudah datang sudah podcast poskupang.com Tribun Network ya. Salam KHBL buat keluarganya semuanya, tetangga-tetangganya. Salam hormat kami dari saya wakili manajemen Poskupang. Wow. Dan Kak Kobis juga salam buat tetangga-tetangganya dan semua teman-teman keluarga. Oma salam buat semua, dan Kak Urpa juga salam buat semua. Terima kasih juga buat kakak sutradaranya Jeremias Nyamun dan kakak Rizka Safira produsernya, dan siapa tadi yang perannya itu? Yang tadi Pak Norman Agiwen. Ya, terima kasih ya karena sudah menghadirkan film yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Kita semua menanti film-film berikutnya yang pasti luar biasa ya. Dan saya tidak akan menyimpulkan, saya mau bilang bahwa cari talentamu, temukan, kembangkan talentamu pada waktu dan tempat yang tepat. Karena kita semua bisa, kita semua manusia, kita semua bisa tanpa membedakan warna kulit, ras, jenis kelamin, orientasi seksual dan sebagainya. Kita semua sama. Oke, saya November Leonovel, kakak. Saya Yuel Bani. Saya Boy Leonard, dan terus menonton, masih tayang ya? Iya. Ya, Masih tayang. ini masih Masih tayang. tayang. Masih tayang ya. Kasih Oke. banyak. Benar, kalau dari Oma ajak semua kakak adik bersaudara, tetangga, kita kasih menyala NTT. Kasih menyala NTT. NTT dengan pergi di bioskop, sinema, nonton dan kemudian bisa berkomentar ya kan? Oke, saya ulang. Tadi kan kita saya November Novel. Saya Yuel Bani. Saya Boy Leonard. Saya Opa pada Liti Boli. Dan saya Linda Adu. Pamit undur diri. Terima kasih. Dadah, terima kasih. Oke. Oke Kak, tadi screenshot boleh. Rumah kita. Dan dia juga awal itu kita lihat kami sendiri dia tuh menangis. Iya, kita mau kembali menangis. Oh, nggak menangis, beda cuma nangis, oh menangis. Di dunia nyata itu obat itu. Aduh, itu pasti ya, pelak-pelak besok. Ini gila mati saya. Dia bersungguh-sungguh gila. Iya. Bersungguh-sungguh gila tuh orang. Kata ini bisa screenshot ya? Oke, kita. Jangan dulu ini cabut kata mau di screenshot nih foto. Biasa, soalnya apa? Maksudnya biar kita ini screenshot. Oke, siap. 3, 2. Oke. Nah, bebas bisa kita minta ini ya, the next Kita level. pakai L. Oh, L. L kita Poskupang the next level. Kanan ya. Kanan. 3, 2. Oke. Sip. Oke. Ini yang luar biasa ya. Iya. Ini semua masyarakat Rote. Iya, harusnya masih kurang. Harusnya lebih banyak. Harusnya lebih banyak. Harusnya 1.500 harusnya. Ya, harusnya lebih banyak. Ini yang dapat 750. Baru waktu itu hujan. Ini dia hujan Hujan lebat. luar biasa. Sayang sih mata tidak bisa. Tapi antusias masyarakat mereka juga diarahkan gini. Iya. Satu mungkin mereka senang karena terlibat dalam film. Iya. Dan mereka tidak sangka bahwa film ini akhirnya kemarin tuh ada keluarga dari Pak Polisi yang tadi Oh, yang tadi ada dua anak datang mama, tunggu apa ya? Oh iya salah untuk bapak. Sampai video call, bapak terima kasih. Mama biar kita hanya tayang begitu saat tapi besok kita baru lagi nonton. Iya, kan maksudnya kan kita punya rasa tersendiri. dan ini anak pertama yang datang buat film di Rote yang memang syuting betul-betul semua di Rote dan pakai semua anak-anak lokal. Itu makanya satu kebanggaan. Kita malah kira yang damar itu orang luar. Orang Sabu. Ini saya disuntai orang Sumba, kau padahal orang Sumba. Saya Sumba. Sumba sebenarnya.
Sudah lama di Sumba. Lama di Umur 2 tahun langsung pindah Flores. Flores. Jadi lebih Mana? dikenal. Tarantula. Jangan kan itu lihat gambar yang ini saja, aduh kayak Iya. Luar biasa. luar biasa. Yang sangat luar biasa. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak. Semoga kita akan bertemu di film berikutnya. Amin. Ini bisa foto. Oh, nggak mau foto, silakan kalian berdua. Silakan. Ini anak-anak